Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan membuat oplosan hanyiran untuk booster umpan ikan mas. Ya, biasanya saya menggunakan dua oplosan. Yang satu untuk memanggil ikan, fungsinya adalah untuk memanggil ikan, yaitu yang kemarin saya buat. Dan kali ini saya akan membuat booster. Booster itu fungsinya untuk memperkuat agar ikan mau makan. Jadi selain dia datang, dia juga mau makan. Beberapa kali pernah saya coba, ada beberapa oplosan yang hanya datang, ikan merepas datang, cuma nggak mau makan. Nah, itu biasanya dikarenakan kualitas umpan kita di bawah, atau bisa dibilang ikan nggak doyan. Dasar pemikiran umpan sendiri itu harus di atas rata-rata. Maksudnya di atas rata-rata adalah di atas kebiasaan umpan yang dia makan atau pakan yang dia makan. Ibaratkan kebiasaan dia makan di tempat pembesaran itu protein sekitar 25 atau mungkin 35%. Nah, kalau umpan kita di bawah itu kualitasnya, kemungkinan besar umpan kita nggak bakalan mau dimakan, kecuali ikan emang benar-benar sangat lapar sekali. Tapi kalau untuk bersaing dengan yang lain itu nggak bakal kuat, bahkan bisa jadi jong. Itu pengalaman saya. Ya, pasti kita punya pengalaman masing-masing yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, selain oplosan yang bagus, dasarnya itu tetap nomor satu adalah umpan. Umpan kita juga harus bagus. Nah, saya coba waktu itu pakai umpan asal-asalan dengan oplosan yang saya pakai. Itu ikan datang perpes. Cuma makan sekali, tinggal, datang lagi perpes, makan sekali, tinggal. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa umpan kita itu di bawah rata-rata. Jadi ikan ini terpanggil oleh umpan kita. Cuma berhubung umpan kita nggak bagus, jadi lewat. Nah, kalau mancing sendiri sih nggak masalah, pasti umpan dimakan. Cuma kalau mancingnya udah bareng sama yang lain, beda-beda kualitas umpan, beda-beda aroma, kemungkinan besar umpan kita akan kalah. Ya, bahkan bisa mengakibatkan zong. Kalau orang sini bilang dibute. Dibute mungkin udah biasa. Saya juga sering dibute. Ya. Tapi itulah nikmatnya mancing. Kali ini saya akan membuat booster. Nah, booster di sini fungsinya untuk bisa dibilang untuk menambah nafsu makan. Jadi fungsi oplosan yang kemarin ini fungsinya untuk memanggil ikan, karena dia sebagian besar menggunakan bahan yang mempunyai ppb tinggi, yaitu ambang deteksi yang tinggi. Jadi penggunaannya tidak banyak. Ya, biasanya paling banyak itu menggunakan cuma 5 tetes. 5 tetes itu aroma yang lain udah kalah sama yang ini. Karena emang aromanya ini kuat tapi segar gitu. Nggak bikin kelangar ke kitanya juga, makin banyak justru makin enak diciumnya. Tapi saya cukup menggunakan 5 tetes aja maksimal ya. Nah, terus di booster sama oplosan hanyiran. Nah, fungsinya oplosan hanyiran ini adalah biar ikan itu mau makan, karena karena fungsi esen di sini adalah untuk menipu ikan atau mengelabui ikan, biar ikan merasa bahwa umpan kita mempunyai bahan yang sama dengan aroma yang dia cium. Menurut saya ikan mas ini adalah ikan pemakan segala.
tapi dia lebih cenderung ke karnivora. Jadi kalau ada makanan yang mengandung daging, dia akan lebih suka. Kalau suruh milih, dia makan sayur atau makan daging, dia pasti makan daging. Oke, ini bahan-bahannya: esen udang dari Dipa, terus esen tenggiri. Ini esen tenggiri saya beli online. Terus PG, propylene glycol, fungsinya buat mempererat atau lebih dekat lagi, atau apa ya, biar lebih tercampur. Terus ini virgin oil atau minyak zaitun. Jadi untuk perbandingannya, esen udang ini aromanya sangat kuat sekali. Jadi perbandingannya dengan esen tenggiri itu sekitar udang tenggiri 80%, udang 20%. Jadi nanti aroma udang itu akan tertutup sama aroma tenggiri. Jadi aroma udangnya nggak terlalu nyengat nantinya. Jadi dari 100 ml itu perbandingannya, seandainya 100 ml perbandingannya ini 20 ml, ini 80 ml. Nah, untuk penggunaan PG sendiri, karena ini dari Dipa, ini udah mengandung PG ya, jadi dia udah campur PG. Oh, ini masih murni. Penggunaan PG sendiri itu hanya 3 ml, sekitar 3 ml. Terus untuk untuk virgin oil atau minyak zaitun itu penggunaannya sekitar 5 ml. Nah, fungsi minyak zaitun di sini adalah untuk lebih cepat menyebarkan aroma, karena minyak zaitun bisa disebut juga sebagai carrier oil atau penyebar aroma, penyebar atau pembawa aroma dari bahan-bahan umpan yang kita pakai. Tuh, kita mulai. Saya akan membuat oplosan untuk booster sekitar 10 ml. Ini botol 10 ml. Jadi untuk bahan yang kita gunakan itu sekitar, ini berarti sekitar 7 ml, ini sekitar 1 ml, ini 1 ml, ini 1 ml. Jadi semuanya 9 ml, jadi biar bisa dikocok. Karena saya nggak pakai gelas ukur, jadi hanya dikira-kira saja. Ini sekitar 7 ml. Ini aroma tenggiri ya, lumayan aromanya cium, tapi nggak terlalu menyengat, maksudnya nggak terlalu kuat. Ini udang dari Dipa, berarti sekitar 1 ml, kurang lebih lah ya. PG sekitar 1 ml biar lebih dekat tercampur.
Dan yang terakhir minyak zaitun sekitar 1 ml. Booster ini saya tidak menggunakan pasta, jadi benar-benar aromanya anyir murni, dan yang keluar dari semua oplosan ini dari sekitar tenggiri 7 mili dan udang 1 mili, sisanya pige sama minyak zaitun 1 mili, itu yang keluar tetap dominan udang. Karena udang ini, udang dari Dipa lumayan kencang aromanya. Nah, ini udah jadi seperti ini jadinya. Ini penggunaannya 5-10 tetes tergantung target ikan. Semakin kecil semakin banyak itu lebih bagus penggunaannya. Contoh ikan ikan sekilo 3 ekor itu sekitar 10 tetes maksimal. Tapi kalau di atas itu berarti ikannya sekilo 4 atau 6 ekor itu bisa nyampe 15 atau bahkan 20 tetes. Untuk oplosannya sendiri untuk mengikat ikannya tuh ini yang kemarin kita bikin. Aromanya sangat segar banget, strawberry nanas yang keluar. Nah, yang terakhir saya bikin kemarin tuh ini, bahan yang digunakan sama, cuma untuk pemakaian pasta itu saya menggunakan pasta strawberry merek Kupu-Kupu. Itu aromanya lebih segar yang ini karena saya beli langsung dari toko kimia di sini. Jadi bahannya bener-bener murni. Saya beli langsung dari toko kimia yang ada di Karawang. Jadi nggak beli di toko pancing. Jadi bener-bener dari toko kimia. Dia barangnya barang impor dari UK. Kualitasnya lumayan bagus. Ini asli food grade ya. Bisa dipakai buat minum juga. Kalau panas-panas tinggal kasih es, ditetes ini udah mantep. Aromanya lebih segar, strawberry sama nanasnya lebih tajam dan lebih cepat manggil ikan karena emang kualitasnya lumayan bagus. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.